أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Pada pertemuan keempat kajian mudzakarah kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Mamida tercinta Al-Maqfullah Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau derajat yang tinggi di sisinya. Allahumma amin. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang ayat-ayat dakwah yang dengan itu Mamida rahimahullah ta'ala membuka bab pertama daripada kitab yang beliau tulis, yaitu kitab Al-Fawaid. Kemudian sekarang insya Allah kita mulai masuk kepada sulbul kitab, kepada kitabnya yang masih pada bab pertama, yaitu babud da'wah. Qala rahimahullahu ta'ala alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, atau segala pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah menuju jalan yang lurus. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah. Agama yang lurus, yang merupakan agama dari Ibrahim yang lurus. Maksudnya agama yang masih bersih, agama yang masih belum dikotori oleh tahrif, tangan-tangan nakal yang mengubah-ubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran kita sering membaca dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Hanif maksudnya di sini agamanya lurus. Dan agama yang lurus itu adalah agama Islam, agama yang masih murni, agama yang masih bersih. Kenapa begitu? Ayat ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai bentuk bantahan bagi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu mengaku bahwasanya Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Kami yang ikut Ibrahim, katanya. Orang Nasrani juga sama, semuanya berintisab kepada Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka na Ibrahimu Yahudiyan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasrani niyan, walakin kana hanifan musliman. Baik. Ba'atsa bihi ilaina sayyida waladi Adam. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita sebagai pemberi risalah untuk kita sayyida waladi Adam, yaitu pemimpinnya anak cucu Adam. Siapa itu? Muhammad ibn Abdullah salawatullah wasalamuhu alaih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas teman-teman sekalian, apa yang terjadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai wasilah untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyebarkan agama yang lurus kepada umat manusia? Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, fafataha bihi a'yunan umya. Maka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihinya bisa kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa kembali kepada dinan, bisa kembali kepada agama. Maka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan agama Islam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka mata-mata yang sebelumnya buta melihat kebenaran. Maka dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mulai sadar, mereka mulai membuka mata mereka terhadap kebenaran yang datang kepada mereka. Wa adzanan summa, begitu pula telinga-telinga yang tuli, yang enggan untuk mendengarkan kebenaran. Wa quluban ghulfa, dan hati yang sudah ditutupi oleh hawa nafsu.
Hati yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Gulaf, ini yang kita sebut dengan gulaf, teman-teman sekalian, kafir. Jadi seakan-akan hati orang-orang terdahulu itu sudah ditutupi. Oleh apa? Oleh hawa nafsu. Oleh keinginan manusia. Ya. Sehingga kita bisa membaca di dalam kitab-kitab sirah apa yang terjadi pada zaman jahiliyah ketika itu. Akhrajan nasa bihi minadh-dhulumati ilan nur. Yang dengan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia minadh-dhulumati, dari kegelapan, dari era kegelapan ilan nur, kepada era yang terang benderang. Wa min dhulumatil jahli wasyirki ila nuril ilmi wat tauhid. Dan dari gelapnya kejahilan. Jelas kejahilan itu gelap, teman-teman sekalian. Bukankah kita ketika bermuamalat atau ketika kita hidup di dunia ini, kita menginginkan keselamatan? Tujuan utama kita keuntungan, keselamatan, iya atau tidak? Tapi untuk sampai kepada keselamatan itu, teman-teman sekalian, kita harus melewati jalan yang panjang, dan jalan itu penuh dengan lubang. Kalau kita jahil, kita tidak tahu mana kira-kira di tanah yang datar ini yang merupakan lubang yang tertutup, sehingga akan menjadikan kita tergelincir ke dalamnya. Kalau kita nggak tahu, kita akan beresiko untuk tergelincir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memberitahukan kita, untuk menggandeng tangan kita menuju jalan yang benar, agar kita tidak tergelincir kepada jalan yang salah. Makanya teman-teman sekalian, Al-Imam Ibnu Juzai Al-Gharnati rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi qawaidi aqaidid din menyebutkan beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasul, kenapa harus dikirimkan rasul kepada kita. Di antaranya, bukankah salah satu wazifah manusia, tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah, ya atau tidak? Ketika kita lahir, tahu kita cara ibadah? Otomatis kita tahu cara ibadah langsung ketika kita lahir atau tidak? Maka kita butuh datangnya seorang rasul yang menjelaskan kepada kita bagaimana semestinya cara kita beribadah. Itu hikmah yang pertama. Di antara hikmah yang lain yang disebutkan adalah untuk memutuskan hujjah kepada umat manusia dan juga pada bangsa jin, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada tsaqalain, al-jin wal ins, jin dan manusia, agar teman-teman sekalian ketika kita besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ditanyai, kenapa kalian tidak menyembahku? Kenapa kalian tidak sholat? Kenapa kalian tidak zakat? Kenapa kalian tidak puasa? Maka kalau tidak diutus Rasul kepada kita, kita akan mengatakan, ya kita nggak tahu caranya. Nggak pernah ada datang kepada kita seorang yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara sholat. Artinya kita ada hujjah ketika kelak kita dimintai pertanggungjawaban. Tapi dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terputus hujjah. Makanya di dalam Al-Quran berapa kita temukan ayat apa katanya, alam ya'tikum rusulum, bukankah datang kepada kalian rasul? Ya atau tidak? Ya ma'syarul jinni wal insi. Apa kata alam? Apa katanya? Alam ya'tikum rusulum minkum yaqussuna alaikum ayati, dan seterusnya. Kelak akan dipersaksikan itu manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jin dan manusia, bukankah telah datang rasul dari golongan kalian di antara kalian yang menjelaskan kepada kalian dan sebagainya. Fahimtum insyaallah. Baik. Min zulumatil jahli wasyirki, dari kegelapan kejahilan dan kegelapan kesyirikan, ila nuril ilmi wat tauhid, kepada cahaya keilmuan dan cahaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat teman-teman sekalian, di masa kesyirikan itu ada salah seorang sahabat, kalau nggak salah Sayyidina Umar, di dalam sebuah riwayat itu pernah satu ketika beliau itu tersenyum sendiri gitu, dilihat oleh sahabat. Maka ditanya, kenapa engkau tersenyum? Beliau mengatakan, saya ingat ketika masa jahiliyah dulu. Saya itu, kata beliau, itu salah satu pekerjaannya, mata pencariannya adalah membuat Tuhan. Dari tepung begitu, dari roti. Ketika dia lapar katanya, dimakan itu Tuhan. Coba, itu gelap teman-teman sekalian. Hamba makan Tuhannya. Subhanallah, ini gelap sekali.
Makanya datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan kita dari gelapnya kesyirikan menuju gelapnya tauhid, gelapnya akidah, gelapnya cahaya apa? Cahaya tauhid. Mohon maaf, cahaya akidah. Karena teman-teman sekalian, antum hayalkan orang-orang syirik itu misalnya mereka nyembah pohon, nyembah batu dan sebagainya. Al-Imam Al-Gharnati Ibnu Juzai dalam kitab yang tadi saya sebutkan itu An-Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin mengatakan begini. Kenapa harus Allah yang kita sembah? Kenapa bukan pohon? Kenapa bukan batu? Bukankah orang-orang yang menyembah pohon, menyembah batu itu dia berkeyakinan bahwasanya pohon dan batu-batu itulah yang memberikan mereka manfaat dan mudarat, ya atau tidak? Tapi coba kita hayalkan sekarang. Manusia saja. Apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia? Bisa kita angkat langit? Bisa misalnya kita buat gunung? Bisa misalnya kita kendalikan arah angin? Bisa misalnya kita kendalikan matahari? Loh, kita ini manusia, teman-teman sekalian. Sudahlah kita hidup berakal pula. Kita tidak mampu untuk melakukan itu semua. Bagaimana dengan pohon? Pohon itu dia hidup sama seperti kita, tapi dia nggak berakal. Sementara yang berakal saja tidak mampu, apalagi yang tidak berakal. Ya atau tidak? Bagaimana dengan batu? Sementara yang hidup saja, plus berakal tidak bisa, apalagi batu yang nggak hidup. Bagaimana bisa mendatangkan manfaat? Makanya apa katanya? La yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'ah. Itu yang kalian sembah itu. Kalau dia ada lalat misalnya di hidungnya itu Tuhan, itu dia nggak bisa usir lalat itu. Gimana dia mau usir musibah dari kalian? Ayo, kita pakai mantik sekarang, kita pakai logika kalau sehat. Makanya inilah salah satu tujuannya didatangkan Rasul kepada kita. Nah, da'a ilaihin nasa lailan wa nahar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak manusia kepada Islam, kepada tauhid, kepada ilmu pengetahuan lailan wa nahar. Baik pada siang hari maupun malam hari. Ya, di dalam Al-Qur'an Nabi Nuh juga curhat begitu kepada Allah SWT. Apa katanya? Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Ya Allah, saya sudah berdakwah kepada kaum saya siang dan malam. Baik. Sirran wa jahra. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada manusia itu sirran wa jahra, dengan cara sir, begitu pula dengan cara jahr, terang-terangan. Sir itu artinya diam-diam. Jahr itu artinya terang-terangan. Di sini di dalam malaf yang saya kirimkan antum, saya sebutkan sirah berkenaan dengan dakwah atau marhalah atau fase dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting kita ketahui. Kenapa? Karena materi kita di dalam kitab Fawaid sekarang ini adalah tentang dakwah. Maka perlu kita pahami bahwasanya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada manusia siang dan malam. Adapun semangatnya Rasulullah berdakwah kepada kita, mengajarkan kepada kita kebenaran, agar dengan kebenaran itu kita berpegang, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala bersaksi di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, harisun 'alaikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum. Rasul yang kami kirimkan ini sangat-sangat perhatian kepada kalian. Sangat-sangat perhatian kepada kalian. Baik, siang dan malam bagaimana? Di dalam kitab Insanul Uyun namanya. Fi Siratil Aminil Ma'mun, yang ditulis oleh Al-Allamah Ali Ibnu Burhanuddin Al-Halabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan di dalam kitab-kitab tarikh yang lain di sana disebutkan apa kata beliau? Kanatil muddah allati da'a sallallahu alaihi wasallam fiha an-nasa khifyatan atau khufyatan salasa sini. Masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak manusia kepada Islam ketika itu di Makkah itu selama 3 tahun. Jadi antum harus paham bahwasanya awal mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan amanah risalah itu pada usia keberapa? 40 tahun kan? Antum pasti paham tentang hadis Bada'ul Wahyi itu. Bagaimana dimulainya diturunkannya wahyu kepada Rasulullah SAW. Di dalam Sahih Bukhari itu panjang sekali. Ketika Nabi SAW berada di Gua Hira. Paham tuh?
Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melihat melihat malaikat Jibril, setelah dipeluk oleh malaikat Jibril, beliau lari ketakutan, ya atau tidak? Beliau lari ketakutan. Setelah itu, apa katanya setelah nyampe rumah? Zammiluni, zammiluni. Begitu katanya kepada Sayyidah Khadijah. Berikan saya selimut, berikan saya selimut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan selimut, setelah beliau ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Udah, jangan lama-lama berselimut, jangan lama-lama ketakutan. Waktunya bangun, kemudian berdakwah kepada orang-orang. Mulai dari itu Nabi SAW diperintahkan berdakwah. Tapi bagaimana cara berdakwahnya? Selama 3 tahun pertama Rasulullah SAW menyebarkan Islam itu secara sirran, sembunyi-sembunyi. Fahimtum? Taib. Maka teman-teman sekalian disebutkan, apa katanya? Fakana man aslama, orang-orang Islam ketika itu, idza arada shalah, kalau mereka mau salat, yazhab ila ba'dhi asy-syi'abi yakhtafi bi salatihi minal musyrikin. Mereka pergi ke pojok-pojok, ke gang-gang, ke lorong-lorong, agar mereka tidak dilihat oleh orang-orang musyrikin ketika mereka melaksanakan ibadah. Sampai satu ketika disebutkan bahwasanya Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas dan sekelompok kaum muslimin sedang sholat. Maka mereka diciduk oleh orang-orang musyrik ketika itu. Maka terjadilah cekcok, kemudian pertempuran. Maka di sana Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas berhasil menaklukkan salah seorang di antara kaum musyrikin itu, sehingga itulah darah pertama yang dikucurkan untuk membela, mempertahankan kehormatan agama Islam. Apa yang terjadi ketika itu? Tidak akan orang-orang musyrik itu diam. Maka mereka semakin gentar untuk mengawasi kaum muslimin. Maka apa? Yang saya garis bawahi, summa dakhala sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu mukhtaffina fi daril arqam. Maka inilah sejarahnya kenapa kaum muslimin menjadikan Darul Arqam sebagai tempat markas kaum muslimin ketika itu. Harus ada sekre itu. Harus ada sekre. Ya, tempat kita berkumpul dulu itu sekrenya Darul Arqam. Abu Lahab dan kawan-kawan, di mana sekre mereka? Di Darun Nadwah. Mereka punya sekre juga, tempat mereka kumpul dengan pembesar-pembesar kaum Quraisy. Di mana dia? Darun Nadwah. Kalau kita kaum muslimin di Darul Arqam. Fahimtum insyaallah? Lantas kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengiklan, berdakwah secara terang-terangan? Maka apa katanya? Wa a'lana sallallahu alaihi wasallam fis sanatir rabi'ah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan dakwahnya secara terang-terangan pada tahun ke-4 Hijriah. Pada tahun ke-4 dakwah, pada tahun ke-4 ya. Waqila, ada kaul yang lain yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masanya dakwah diam-diam itu adalah 4 tahun. Sementara masanya beliau berdakwah secara mengiklankan, berdakwah secara terang-terangan itu pada tahun ke-5. Tapi kaul ini kaul dhaif. Lantas bagaimana, teman-teman sekalian, prosesnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumumkan dakwah? Jadi turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya? Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahil, 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar. Maka terang-teranglah dengan apa yang engkau diperintahkan, yaitu berdakwah, dan jangan peduli orang-orang yang jahil, kaum musyrikin, orang-orang yang musyrik itu. Dari sini mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Kepada siapa? Setelah ayat ini turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali itu diperintahkan untuk berdakwah kepada saudara terdekatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada saudara-saudara terdekat. Maka harus kita cari support dulu di saudara-saudara kita. Kalau internal kita cekcok, bahaya nanti. Makanya kita perbaiki internal dulu, coba.
keluarga-keluargamu kamu kasih peringatan terlebih dahulu. Maka teman-teman sekalian, ketika turun ayat ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu istadda zalika ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadhaqa bihi zar'a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berat hatinya begitu. Gimana ini caranya saya harus berdakwah kepada bibi-bibi paman-paman saya? Sampai-sampai teman-teman sekalian hatta dhanna ammatuhu annahu syakun ay marid. Sampai bibi-bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyangka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit. Saking beliau itu diam di rumah, ya, mengurung diri, karena kepikiran betul bagaimana ini caranya ini untuk bisa mengumpulkan mereka. Padahal saudara-saudaranya. Fadakhalna alaihi aidat. Maka mereka datang untuk menjenguk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mashtakaitu syai'an." Saya nggak sakit wahai bibi-bibiku, katanya Nabi SAW. Walakinna Allah amarani biqaulihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Cuman Allah SWT memerintahkan kepada saya untuk memberikan peringatan kepada saudara-saudara saya terlebih dahulu. Fa uridu an ajma'a bani Abdul Muttalib li'adawahum ila Allah Ta'ala. Maka saya berkeinginan untuk mengumpulkan Ibni Abdul Muttalib semuanya. Maksudnya ya paman-paman, keturunan Ibnu Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib. Kemudian bibi-bibinya menganjurkan untuk apa? Fada'uhum, undang mereka, datang ke rumah. Wala taj'al Abdul Uzza fihim. Dengan syarat, jangan undang siapa? Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza itu? Abu Lahab. Antum nggak tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab itu? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahim tuh? Taib. Akan tetapi sampai disebutkan sama bibi-bibinya itu apa katanya? Fa innahu ghairu muhibbika. Dia itu tidak sayang sama kamu katanya. Ya. Taib. Maka setelah mendapatkan support dari bibi-bibinya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengundanglah keluarga-keluarganya untuk datang. Berapa kali? 2 kali. Kali pertama dia diundang, teman-teman sekalian, ikutlah datang bersamaan dengan paman-pamannya Rasulullah itu Abu Lahab juga. Padahal dia nggak diharapkan datang, tapi dia hadir. Maka apa katanya? Wa kana fihim Abu Lahab, ya. Fakana fihim Abu Lahab. Falamma akhbaruhum bima anzalallahu alaihi asma'ahu ma yakrahu. Apa katanya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada bibi-bibinya, kan namanya kumpul keluarga ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong, wahai bibi-bibiku, paman-pamanku, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah datang kepada saya, telah mendatangkan kepada saya perkara bla 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 dan seterusnya. Rasul jelaskan. Apa katanya jawabannya Abu Lahab? Coba lihat. Apa reaksinya? Tabban laka. Tabban, celakalah kamu. Alihada jama'atana. Kamu kumpulkan kami, kirimkan undangan kepada kami. So sibuk nih Abu Lahab. Cuman untuk memperdengarkan kami hal ini saja. Ma ra'aitu ahadan qad jaa bani abihi wa qaumu bi asyarri ma ji'tahum bihi. Coba apa katanya? Saya tidak pernah melihat siapapun yang mendatangkan kepada saudara-saudaranya sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kamu datangkan kepada kami. Maksudnya ini musibah yang kamu datangkan. Kamu kalau tetap berdakwah seperti ini, orang-orang akan memusuhi kita. Fahimtum insyaallah? Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fi dzalika. Maka Nabi SAW terdiam. Baik. Setelahnya turun lagi malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biimdai amrillahi taala, untuk melaksanakan, untuk lanjut melaksanakan perintah Allah SWT, untuk berdakwah kepada saudara-saudaranya terdekat. Maka dikumpulkan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana Nabi SAW menyampaikan khutbahnya. Perhatikan, bagus sekali khutbahnya. Innar ra'ida la yakzibu ahlah, atau la yukzibu ahlah. Sesungguhnya pemimpin itu, jiwa kesatria itu tidak akan pernah berdusta kepada saudara-saudaranya, kepada keluarga-keluarganya. Wallahi, kata demi Allah, lau kuntu kadzabtun nasa jami'an
ma kadzdzabtukum. Demi Allah, kalau seandainya saya itu menipu semua orang, enggak mungkin saya akan menipu kalian. Kenapa? Kalau saya nipu orang-orang, maklum ya kan, orang lain. Tapi kalau saya nipu kalian, kita ini saudara. Enggak mungkin saya tipu kalian, katanya Nabi SAW. Wa in gharartun nasa jami'an ma gharartukum. Seandainya saya menipu orang-orang, menyebarkan tipu muslihat kepada orang-orang, enggak mungkin saya akan tipu kalian. Kita ini saudara. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Perhatikan. Inni la Rasulullah ilaih. Saya adalah benar-benar seorang utusan Allah kepada kalian. Ilaikum khassatan, kepada kalian secara khusus, karena turun ayatnya langsung untuk mereka. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa ilan nasi kaffatan. Dan kepada seluruh manusia. Wallahi. La tamutunna kama tanamun. Demi Allah, kalian pada masanya akan mati sebagaimana kalian tertidur. Wala tab'atsunna atau wala tub'atsunna kama tastayqizun. Dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Allah. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Dan kelak pada masanya kalian akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang telah kalian lakukan. Wala tujzauna bil ihsani ihsana. Dan kalian akan dibalas setiap kebaikan kalian dengan kebaikan. Wa bis-su'i su'ah. Akan tetapi sebaliknya, kalau kalian melakukan keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan. Wa innaha la jannatun abadan aw linarin lanarun abadan. Bayangkan. Dan sungguh di akhirat kelak hanya dua pilihannya. Imma kita masuk neraka, surga, Allahumma amin ya, selama-lamanya, atau kita masuk neraka selama-lamanya. Wallahi ya ibna Abdul Muttalib, ma a'lamu syabban ja'a qaumahu bi afdali mimma ji'tukum bihi. Kan Abu Lahab kemarin mengatakan apa di kumpul keluarga pertama? Tidaklah saya mengetahui seseorang mendatangkan satu perkara kepada saudaranya lebih buruk dari apa yang kau datangkan kepada kami, atau tidak? Maka Nabi membalas itu dengan mengatakan apa? Saya tidak mengetahui pemuda manapun yang mendatangkan sesuatu, memberikan pemberian kepada saudaranya lebih baik dari apa yang saya berikan kepada kalian. Artinya apa? Ilmu yang saya berikan, petunjuk hidayah yang saya berikan, ini hal mahal. Ini hal yang jauh lebih penting daripada apa yang diberikan oleh orang lain kepada saudara-saudaranya. Fahim tuh? Baik. Inni qad ji'tukum bi amrid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena saya datang kepada kalian dengan perkara yang menjadikan kalian bahagia di dunia dan fahim tuh? Maka apa katanya? Mendengar Nabi SAW berkhutbah seperti itu, fatakallamal qaumu kalaman layinan ghaira Abi Lahab. Maka luluh hatinya bibi-bibi dan paman Nabi SAW. Kecuali satu orang saja. Siapa itu? Abu Lahab. Dan istrinya juga. Subhanallah ya. Apa katanya Abu Lahab? Ya ibna Abdul Muttalib katanya. Hadihi wallahi saw'ah. Ini aurat katanya. Aib bagi kita ini katanya. Khudhu ala yadayhi qabla an ya'khud ala yadayhi ghairukum. Sekarang ikat dia, tahan dia sebelum orang-orang lain selain kita yang akan menahan dia. Bayangkan. Ini paman kepada keponakannya ini, ya Allah. Ya. Fa in aslamtumuhu ina idzin zallaltum atau zulliltum. Kalau kita saat ini menangkap Nabi Muhammad SAW ini dan kita serahkan kepada kaum Quraisy, kita akan terhina di mata mereka. Kenapa? Karena telah lahir di keluarga kita, di klannya kita ini seseorang yang menghinakan agama-agama nenek moyang. Tapi wa in mana'tumuhu, tapi kalau kita membela dia, qutiltum, kita akan dibunuh, kita akan diperangi. Ayo, mana kalian pilih? Kalian mau terhina tapi masih hidup, masih aman, tapi terhina, atau kalian mau diperangi? Coba caranya Abu Lahab untuk memprovokasi keluarganya Nabi. Tapi tidak ada yang menggubris sampai salah seorang dari bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Safiyah, bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Lahab, "Ai akhi," katanya, "wahai saudaraku." Kalau bahasa Lombok, semetonku katanya.
Ayah sunubika khudlana bin akhi. Tega Sida untuk berkata begini kepada keponakan Sida. Ini anaknya dari saudara Sida. Ini keponakan kita katanya, bayangkan. Allah, fawallahi ma zalal ulama'u yukhbiruna annahu yakhruju min da'da'i atau min da'da'i Abdul Muttalib nabiyyun. Sungguh para ulama, maksudnya para pendeta ketika itu mengabarkan kepada kita bahwasanya akan lahir dari keturunan Abdul Muttalib seorang nabi. Inilah dia. Ini dia udah datang, udah lahir. Subhanallah. Apa katanya coba? Abu Lahab menjawab Sofiyah ketika itu, hadza wallahil batil wal amani. Ini cerita-cerita aja ini. Katanya khurafat. Enggak usah percaya. Wa kalamun nisa, kata ini gibahnya ibu-ibu aja ini. Enggak usah percaya katanya. Maka apa katanya? Maka Abu Thalib pasang badan setelah itu. Pamannya Rasulullah SAW mengatakan apa? Wallahi lanamna'annahu ma baqin. Demi Allah, selama kita masih hidup di semesta alam ini, kita akan mencegah orang-orang Quraisy dari Nabi SAW. Maksudnya apa? Kita akan menjaga dia. Taib. Berarti Nabi SAW sudah dapat support atau tidak? Dari keluarganya. Sudah kan? Di pertemuan keberapa? Kedua. Taib. Ada enggak satu yang membangkang? Siapa itu? Abu Lahab. Tahu enggak antum? Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka itu. Gara-gara itulah Allah Subhanahu wa taala membalas Abu Lahab dengan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin. Nah, itu sejarahnya. Paham tuh? Baik. Selesai sudah. Dakwah yang pertama. Apa itu? Mendakwahi keluarga yang terdekat. Dan beliau sudah mendapatkan support dari keluarganya. Apa sisanya setelah itu? Berdakwah kepada orang-orang banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa. Ya, tempatnya para mutaif inna Sofa wal Marwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy. Sampai-sampai orang-orang Quraisy ketika itu yang nggak bisa datang, mereka mengirim utusan untuk pergi datang. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, in akhbartukum anna khailan takhruju min sabhi hadzal jabal turidu an tughayyir alaikum akuntum tukadzibuni. Wahai orang-orang Quraisy, seandainya sekarang saya kabarkan kepada kalian bahwasanya ada gerombolan kuda, maksudnya tentara perang, di belakang gunung ini, belakang bukit ini, karena Mekah itu kan dikelilingi oleh gunung-gunung kan, Jabal Ajiyat, subhanallah ya. Gimana itu? Jabal Musyarif. Oke? Dikelilingi. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau saya sekarang kasih tahu kalian bahwasanya di belakang gunung ini ada tentara kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mendustakan saya? Coba. Nabi tes mereka. Apa katanya? Mereka menjawab, qalu ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah tahu sekalipun engkau pernah berdusta. Maka kami akan percaya kalau engkau yang berkata begitu, wahai Muhammad. Bayangkan. Maka apa kata Nabi SAW? Ya ma'asyara Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar. Saya ingin mengabarkan kepada kalian bahwasanya hendaknya kalian menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Kenapa? Fa inni la ugni ankum minallahi syai'an. Sebab saya tidak akan bisa membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum nazirum mubin. Sesungguhnya saya adalah benar-benar pemberi peringatan kepada kalian. Baina yadayya azabun syadid, dan di sisiku terdapat azab yang pedih bagi siapapun yang mengingkari apapun yang saya sampaikan. Paham tuh insyaallah? Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih. Tapi ini sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan mengumumkan dakwahnya secara terang. Fahim tuh insyaallah. Berarti urutannya kumpul keluarga dulu yang pertama, terus kumpul yang kedua, baru berdakwah kepada seluruh kaum Quraisy. Fahim tuh insyaallah. Barulah di sini mulai kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimusuhi dan seterusnya. Mulai dari sini kisah. Baik. Selesai. Apa katanya? Da'ahum ilaihi biqaulihi wa amalihi. Nabi SAW berdakwah kepada
umat manusia ketika itu dengan ucapannya dan perkataannya. Kita paham, kita dengan perbuatannya dan perkataan. Kita paham bahwasanya sunnah itu terbagi jadi 3. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Kalau sunnah qauliyah itu apa? Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya atau tidak? Ya atau tidak? Apa katanya? Khairukum li ahli, misalnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu semua sunnah qauli. Tapi sunnah fi'li, sahabat yang menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakad. Fahimtum? Sahabat mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Itu namanya sunnah fi'liyah. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Nabi tidak sekedar kasih teori saja, mengatakan misalnya, ayo saya ajarkan caranya wudhu. Tidak, Nabi praktikkan. Nabi katakan apa? Kalau kalian mau sholat, perhatikan cara sholat saya. So, datang perintah di dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata. Nabi SAW, bagaimana cara haji? Bagaimana cara haji? Nabi mencontohkan, khudhu anni manasikakum. Manasik kalian, cara kalian haji, cara kalian umroh, ambil dari saya. Berarti Nabi SAW tidak mencukupkan berdakwah itu dengan perkata, tapi juga dengan ucapan. Jangan nanti antum jadi da'i. Ya. Jadi seorang da'i, jadi seorang tuan guru. Masya Allah, paginya ceramah di masjid. Pulang dari masjid ceramah, langsung main kerambol. Kan gak enak dilihat sama masyarakat. Paham atau tidak? Gak enak dilihat sama masyarakat. Perlu kita itu menunjukkan qudwah juga kepada masyarakat. Ya. Oleh karena itu, salah seorang mufakkir, ketika beliau mengkhitab para du'a, para da'i itu beliau mengatakan apa? Al-adhanu syab'ah. Wahai para da'i-da'i sekalian, para ustadz-ustadz sekalian, telinga kita udah kenyang. Tiap hari kita kajian. Akan tetapi apa katanya? Wal uyunu syab'ah. Tapi mata kita masih lapar. Apa katanya? Al-uyunu al-azanu syab'a wal uyunu jau'a. Sementara kalau mata kita masih lapar. Kenapa? Karena selama ini ceramah saja yang kita dengar. Tapi tidak pernah kita melihat aksi nyata. Paham ya? Baik. Idzan Nabi SAW berdakwah itu dengan biqaulihi wa amal. Kama da'al muluka wal umara. Sebagaimana Nabi SAW tidak mencukupkan berdakwah kepada orang-orang awam saja. Tapi Nabi SAW juga mengirimkan surat kepada para raja-raja. Kepada para sultan-sultan. Dan di kitab ini, subhanallah, kita akan baca risalah-risalah itu satu persatu. Kita akan baca. Dan kita akan ketahui di mana di antara raja-raja itu yang menerima dakwah Nabi dan tidak menerima dakwah Nabi SAW. Fahimtum? Baik. Falabitha fi qaumihi 23 sanatan. Maka Nabi SAW hidup bersama kaumnya dalam keadaan berdakwah itu selama 23 tahun. 13 tahun di mana? Di Makkah. 10 tahun di mana? Di Madinah. Mujid dan fid dakwah. Dan beliau terus-menerus berdakwah dengan semangat. Tidak pernah kendor semangat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan semua kesakitan, semua penderitaan yang beliau dapati di masa berdakwah. Hatta makkanallahu lidinihi fil ard. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebarluaskan agama yang didakwahkan, yaitu agama Islam di muka bumi ini. Kalian masih ingat di pertemuan kedua bagi yang hadir, Nabi SAW ketika ditawari oleh Abu Thalib pamannya, bahwasanya Abu Thalib mengatakan, sudahlah, sudahi, sayangi dirimu. Kalau kamu terus berdakwah, kaummu akan terus-terusan menyakiti kamu dan kita. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Wallahi ya'am, law wada'u syamsan biyamini, wa qamaran bi shimali, ala an adawwa hadzal amr. Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiriku, agar saya itu meninggalkan dakwah ini, ma taraktu. Saya tidak akan tinggalkan itu sampai saya mati, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menyebarluaskan agama ini. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala menyebarluaskan agama ini.
Sampai ke sana pojok Bima juga sampai sudah. Baik, bukan. Yang paling pojok itu Papua. Baik. Ke atas gunung juga berarti. Baik, apa katanya? Wa ja'ala kalimatahul ulya. Maka Allah SWT menjadikan, maksudnya kalimatahu di sini kalimat tauhid sebagai kalimat yang paling tinggi, yang paling diagungkan. Tsumma ikhtarahu Allah li jiwarih. Kemudian setelah selesai tugas Nabi SAW selama 23 tahun, Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kekasihnya. Taib. Tatkala Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita, sudah selesai begitu saja? Ataukah ada warisan? Ada warisan atau tidak? Ada. Apa katanya? Wa tarakal Qur'ana wa sunnatahu li khulafaihi wa ansari. Maka Nabi SAW meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya bagi khulafaihi, bagi para pewarisnya, wa ansari, dan orang-orang yang senantiasa menolong dakwah, berdakwah, menolong agama baginda Nabi SAW. Artinya, kita yang bakalan berdakwah nanti, mengikuti jejak baginda Nabi SAW itu, kita sudah punya modal. Kita ada bahan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang akan kita sampaikan nanti sebagai bahan dakwah kita, apa itu Al-Quran dan Sunnah. Makanya Nabi SAW bersabda apa katanya? Taraktu fikum ma intamassaktum bihima lan tadhillu abada. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Seandainya kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan pernah sesat sampai kapanpun. Maka apa katanya? Sunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnahku dan sunnah para khalifah yang Allah berikan hidayah kepada mereka setelah saya. Sudah ada itu modalnya. Jalan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan pedoman para sahabat. Tidak usah ngawak-ngawak. Karena kita ketika berdiri di atas mimbar itu bukan mimbar kita, teman-teman sekalian. Itu mimbar Rasulullah SAW. Kita hanya berdiri di sana sebagai apa? Sebagai kaki tangan baginda Nabi SAW. Maka jangan kalian sampaikan di sana itu hal-hal untuk kepentingan pribadi saja, nggak boleh. Kenapa? Ini mimbarnya Rasulullah SAW. Sampaikan Al-Quran, As-Sunnah. Nah, ini disampaikan di sana. Baik. Apa katanya? Ada kisah di akhir sekali di halaman kelima, kalau nggak salah. Di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Imam At-Tabrani, di halaman keempat, Ustaz Pepu. Di sana Abu Hurairah, sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhu, satu ketika beliau berjalan di pasar Madinah. Maka beliau melihat orang-orang yang sibuk di sana berjual beli, beliau berdiri di sana, beliau mengatakan apa? Ya ahlas suq, ma'ajazukum, atau ma'ajazakum. Wahai orang-orang pasar ini, para pedagang, kalian ini lemah sekali. Kalian ini sangat-sangat rugi. Kenapa? Qalu wa madzaka ya Abu Hurairah? Kok kami rugi? Kita sedang bermuamalat nih, kok bisa rugi? Apa katanya Sayyidina Abu Hurairah? Dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam. Itu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. Wa antum hahuna. Kalian masih di sini. La tazhabuna fata'khuduna nasibakum minhu. Kalian enggak pergi ke sana, ke masjid itu, untuk mengambil jatah kalian. Warisan Rasulullah lah ini. Warisan Rasulullah, siapa yang enggak tergiur? Maka mereka berkata, wa aina huwa, di mana dia dibagi itu? Qala fil masjid. Di masjid itu, Masjid Nabawi. Sedang dibagi warisan Rasulullah. Fa kharaju sira'an ilal masjid. Semuanya ngeluar langsung ke masjid. War apa ini? Bukan war musa'adah ini, war warisan. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Maka Abu Hurairah diam sampai mereka datang kembali. Faqala lahum, malakum, apa yang kalian dapatkan? Qalu, ya Abu Hurairah, faqad atainal masjid. Kami sudah datang ke masjid. Fadakhalna, kami masuk. Falam nara fihi syai'an yuqsam. Kami tidak menemukan apapun dibagikan.
Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, ama ra'aitum fil masjid ahadan? Serius kalian enggak lihat apa-apa di masjid? Maka mereka bilang, iya serius bala, kata kami enggak lihat apapun di masjid. Ra'aina qauman yusallun, yang kami lihat orang-orang salat, wa qauman yaqra'unal Qur'an, orang-orang sedang baca Quran, wa qauman yatazakarunal halal wal haram. Ini intinya, orang-orang sedang saling mengingatkan tentang hal yang halal dan haram. Artinya ada majelis fikih atau tidak di sana? Ada. Faqala Abu Hurairah, apa katanya? Waihakum, celaka kalian, fadzaka mirasu Muhammadin. Itulah warisan Nabi SAW. Jadi warisan Nabi SAW apa? Ilmu. Makanya apa katanya? Wa annal anbiya'a. Apa katanya? Al ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Wa innama warrasul ilm. Mereka itu mewariskan kepada kita ilmu. Faman akhadhahu, maka siapapun yang mengambil ilmu, maklumat. Ini yang kita baca ini maklumat, pengetahuan. Faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguh dia sudah mengambil jatah yang begitu luar biasa. Fahimna insyaallah. Baik. Yahtaduna binurihima fi zulumat. Yang dengan cahaya Al-Qur'an dan Sunnah itu kita akan berjalan pada kegelapan. Wa kataballahu ala man utiyal kitaba an yuballighahu linnas. Dan Allah mewajibkan kepada siapapun yang diberikan oleh Allah nikmat berupa Al-Quran dan Sunnah untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah itu kepada manusia, kepada orang-orang lain. Wa yahdillahu bihi aqwaman akharin. Dan Allah lah juga yang akan memberikan hidayah dengan perantara Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dengan kita sebagai penyampai daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu, Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang lain dengan perantara kita. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapapun yang diinginkan kepada jalan yang lurus. Kita baca sampai intaha itu aja sedikit ya. Terus kita selesai, insyaallah kita lanjutkan minggu depan sisanya. Apa katanya al-Islam? Al-Islam, Islam itu katanya di sini dinul insafi wal adl. Merupakan agama yang mengedepankan insaf dan al-adl. Insaf itu sama maknanya dengan adil. Tapi apa definisi insaf? Kalau adil jelas, antum sudah paham kan? Apa katanya? Wad'u syai'in fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu disebut dengan type insaf. Insaf itu adalah masdar dari fi'il ansafa yunsif. Insafan, itu insaf. Dan lafaz ansafa ini diambil dari maddah nasafa. Itu fi'il sulasinya. Nasafa. Yang menunjukkan dua makna secara bahasa, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah syatru syai', ya, setengahnya sesuatu, itu disebut dengan nisf, ya atau tidak? Nisfu, setengah. Makna yang kedua adalah jinsul minal khidbah wal isti'mal. Maksudnya sesuatu yang berhubungan dengan khidmat dan penggunaan sesuatu, fungsi sesuatu. Di dalam Lisanul Arab, Ibnul Manzur disebutkan bahwasanya apa? Ansafa itu idza akhadhal haq wa a'tal haq. Orang disebut ansafa secara bahasa itu adalah kalau dia mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Jadi enggak dia ngambil doang, dia juga memberi. Ya, jadi dia faham apa haknya dan apa kewajibannya. Paham tuh? Wa tafsiru dzalika an tu'tiya li ghairika min nafsika nisf ay tu'ti al-haq kalladzi tastahiqqu li nafsihi. Maksudnya kita mampu memberikan seseorang setengah dari apa yang kita miliki. Artinya sebagaimana hak yang kita miliki, kita juga mampu memberikan orang hak tersebut. Paham itu? Itu disebut dengan insaf. Tapi secara bahasa, secara istilah, Al-Imam Al-Manawi di dalam Muhimmatut Ta'arif mengatakan al-insaf itu adalah kalau dalam bab muamalat itu al-adlu. Artinya adalah sama dengan adil. Bi alla ya'khudha bin sahibihi minal manafi' illa mithla ma yu'tihi. Jangan kita mengharapkan manfaat lebih dari apa yang kita berikan. Ini maunya ngasihnya sedikit. Maunya dikasih banyak. Akhirnya cekcok, putus terus. Apa itu? Saya nggak paham.
Wala yuniluhul minal madhar illa kama yuniluh. Kalau kita diberikan mudarat, jangan balas dendam kecuali semisal dengan itu. Ya, jangan misalnya antum dipukul sedikit seperti ini, langsung antum tinju anak orang. Enggak insaf itu. Enggak. Itu insyaallah. Kalau antum dijeltik, jeltik dia lagi. Nah, apa? Makanya di dalam Al-Qur'an apa katanya? Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Nyawa dibalas wal aina bil aini dan seterusnya. Mata dibalas mata. Iya, setara. Baik. Itu namanya insaf. Baik, apa katanya? Setelahnya di baris berikutnya apa katanya? Wa huwa wal adlu tau'aman. Sifat insaf dan sifat adil itu adalah saudara kembar. Natijatuhuma ulul himmah wa bara'atu zimmah biktisabil fadail wa jitinabir razail. Yang mana konsekuensi daripada sifat ini adalah kita mendapatkan kemuliaan yang begitu mulia di sisi orang-orang. Baik. Selesai sudah kita dari pembahasan insaf ini. Terakhir teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, sepertinya kita harus berhenti di sini ya, karena jam sudah malam ya, takutnya kemalaman. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin membagi insaf itu terbagi jadi dua. Ada insaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada insaf kita kepada sesama makhluk. Bagaimana bentuk insaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa katanya? Fa ammal insafu fi muamalatillahi. Adapun insaf pada muamalat kepada Allah Subhanahu wa taala, an yu'tiyal ubudiyata haqqaha. Hendaknya kita menjalankan kewajiban kita, yaitu sebagai hamba, menjalankan wazifah ubudiyah sesuai dengan yang diperintahkan. Baik. Maksudnya apa? Berikan dia haknya. Baik. Salat tarawih itu kan 20 rakaat. Idealnya salat tarawih 20 rakaat kalau ayat pendek berapa menit kira-kira? Setengah jam. Setengah jam. Nyampe enggak setengah jam? Mu'tadil atau 1 jam lah, maks 1 jam. Itu idealnya. Tiba-tiba ada orang yang datang sholat 20 rakaat ternyata dalam 5 menit. Ini dia nggak berikan ubudiyahnya, haknya. Fahim tuh? Nggak berikan haknya. Apalagi orang-orang yang sholat mepet dia sholat. Jadi diberikan hak ubudiyah. Maka dia tidak insaf dalam bermuamalat kepada Allah. Wa an la yunaza' rabbahu sifati ilahiyatihi allati la taliqu bil 'abdi wa la tambaghi lahu minal 'azamah wal kibriya wal jabriyah. Misalnya, kita juga tidak boleh teman-teman sekalian mengambil sifat Allah yang tidak boleh kita ambil. Yang tidak semestinya ada pada hamba. Misalnya apa? Sifat sombong. Itu hanya Allah SWT. Ya. Sifat yang boleh menyombongkan diri itu hanya Allah SWT. Karena Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kita apa yang kita ciptakan? Walahaga. Apa yang kita sombongkan? Kalau cuma baru bisa buat tempe goreng, ya janganlah sombong. Buat langit dulu baru sombong. Baik. Itu adil bermuamalat kepada Allah. Dan di antara sikap adil bermuamalat kepada Allah, insaf bermuamalat kepada Allah adalah alla yashkura siwahu ala ni'amihi wa yansa. Jangan sampai kalau kita dapat nikmat yang kita berikan syukur, terima kasih orang lain. Orang, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah yang memberikan, kita lupakan. Baik. Adapun teman-teman sekalian, awala yasta'inu biha ala ma'asi. Jangan kita udah dikasih nikmat dipakai untuk bermaksiat. Wala yahmadu ala rizqihi ghairah. Dan jangan dia memuji atas rizki yang diberikan oleh Allah selain Allah. Allah yang kasih rizki, yang dipuji pohon. Janganlah. Wala ya'budu siwah. Dan hendaknya dia tidak menyembah selain Allah. Itu insaf kepada Allah. Bagaimana dengan insaf kepada diri kita sendiri? Adapun insaf kepada diri kita sendiri adalah fa'an yu'amilahum bimisli ma yuhibbu an yu'amiluhu bihi. Hendaknya kita bermuamalat, memperlakukan orang-orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itulah artinya sifat insaf. Naam. Contohnya di sini ada 2 teman-teman sekalian, yang dengan ini kita tutup insyaallah. Sudah selesai atau apa itu? Enggak, olahraga.
Di dalam Sahih Bukhari. Perhatikan hadis ini teman-teman sekalian. Antum pakai sebagai hujjah ini khutbah Jumat besok ini. Apa itu? Ada sebuah hadis dari Abi Juhaifah. Abi Juhaifah. Ada saya kirimkan di Malaf itu. Kalian nggak punya ya? Abi Juhaifah. Bahwasanya Nabi SAW itu mempersaudarakan antara Sayyidina Salman Ibn As, Sayyidina Salman, Amr ibn al-As, Sayyidina Salman, kemudian dengan Sayyidina Abi Darda. Sayyidina Salman Al-Farisi, ya. Sayyidina Salman dan Sayyidina Abi Darda. Persaudaraan di sini maksudnya bukan yang baru nyampe antara Muhajirin dan Ansor, enggak. Maksudnya persaudaraan kaum muslimin. Faham tuh? Fazara Salmanu Abu Darda. Maka Sayyidina Salman berziarah kepada Sayyidina Abi Darda. Fara'a Ummad Darda mutabazzilatan. Sayyidina Salman ini yang sudah seperti saudara kepada Sayyidina Abu Darda, nyampe rumah itu dilihat Ummu Darda istrinya Sayyidina Abu Darda itu pakai baju daster. Nih, ustazah, kalian kalau udah pakai baju daster, baju-baju jelek itu apa tanda-tandanya? Maka ditanya, faqala laha, faqala laha, la, syuf apa ilahnya? Perhatikan. Faqala laha ma sya'nuki? Antum kenapa? Katanya kok pakai baju kayak gini. Udah enggak make up dan seterusnya. Kok pakai baju gini? Lagi masak dan seterusnya. Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu dia udah enggak mau dunia lagi. Maksudnya apa? Saya sudah tidak dijamah. Udah enggak dijamah lagi. Paham tuh? Saya udah enggak dijamah lagi. Itu katanya istrinya Sayyidina Abi Darda. Faja'a Abu Darda. Maka datanglah Abu Darda. Fasana alahu ta'aman. Maka Abu Darda membuatkan untuk Sayyidina Salman Al-Farisi makanan. Faqala kun. Abu Darda mengatakan makan. Maka Sayyidina Salman mengatakan apa? Ma ana biakilin hatta ta'kul. Kalau kamu nggak ikut makan, saya nggak mau makan. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Darda mengatakan saya puasa. Kamu yang makan. Maka Sayyidina Salman mengatakan, kalau kamu nggak makan, saya nggak makan. Qala fa'akal. Gara-gara Sayyidina Salman bilang itu, maka Sayyidina Abu Darda makan. Falamma kana al-lailu, pas malam hari. Zahabu Abu Darda yakum. Abu Darda tahajud. Maka Sayyidina Salman berkata kepada apa? Kepada dia mengatakan apa? Nam. Udah tidur, nggak usah dulu sholat. Maka Abu Darda tertidur. Summa zahaba yaqumu. Kemudian setelah tidur baru beliau bangun. Faqala nam. Kemudian Sayyidina Salman mengatakan tidur dulu. Jangan cepat-cepat tidur dulu. Falamma kana min akhiril lail, baru setelah akhir malam. Kita paham bahwasanya kejadian ini masih di awal malam. Anggaplah baru selesai sholat isya, langsung mau sholat malam. Enggak, Sayyidina Salman mengatakan tidur dulu, tidur. Nanti sholat tahajud di akhir malam. Maka setelah sepertiga malam, Sayyidina Salman membangunkan Sayyidina Abu Darda. Mengatakan apa? Kumil an. Sekarang kita baru boleh sholat. Fasallaya. Maka Sayyidina Salman mengatakan, dan ini subhanallah subhanallah, ini kalam yang luar biasa apa katanya? Inna li rabbika alaika haqqan. Wahai saudaraku, Allah punya hak kepada kita. Iya atau tidak? Apa haknya Allah kepada kita? Kita sembah, ya kan? Baik. Berapa kali kita nyembah sehari semalam? 5 kali, itu haknya Allah kepada kita. Wali nafsika alaika haqqan. Kamu, badanmu ini juga punya hak untuk kamu. Ayo, hak badan kita kasih makanan. Jangan kita terlalu paksakan dia. Ya atau tidak? Nanti antum banyak belajar, malah gila nantinya. Enggak, badan kita punya hak. Kita perlu healing juga. Ya atau tidak? Ini dalil healing ini. Loh, iya atau tidak? Betul kan? Badan kita juga punya hak. Makanya hukumnya orang yang pergi rihlah, kalau niatnya itu tanazzuh, untuk healing, cuci otak dan sebagainya, dari padatnya dunia di Kairo ini, di Darasa ini, maka dia dapat pahala. Sunnah hukum. Serius, sunnah. Taib. Wali ahlika alaika hak. Dan keluargamu juga punya hak. Oh iya, kamu punya istri, istrimu punya hak. Kamu punya anak, anakmu punya hak.
Apa katanya Sayyidina Salman? Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikan setiap pemilik hak haknya. Allah punya hak kepada kita. Kita sholat. Laksanakan haknya Allah. Tapi badan kita juga punya hak. Kita istirahat. Ada waktunya istirahat. Ya atau tidak? Istri kita punya hak. Berikan hak. Jadi nafkah itu kan terbagi jadi dua. Iya. Nafkah yang sifatnya mal. Zahir, ya. Ada juga nafkah batin namanya. Jangan dengan kita kasih uang selesai. Nah, maka berikanlah setiap pemilik hak haknya. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Salman datang menghadap kepada Rasulullah sallam, dikabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu. Maka apa kata Nabi sallallahu? Shadaqa Salman. Ini namanya sunnah takririyah. Nabi mengatakan apa? Benar Salman. Itu. Ini namanya insaf. Makanya mami pertama kali ketika sudah selesai kita diberitahukan bahwasanya wajib kita berdakwah. Para da'i kalian harus paham. Bahwasanya Islamnya agama insaf. Apa arti insaf? Jangan mentang-mentang kita dakwah, kita ajak orang langsung satu kampung bersorban, berjubah semuanya, sholat, nggak ada yang ke sawah dan sebagainya. Kalian yang punya sapi, dia punya hak. Ya atau tidak? Kasih dia haknya. Kalian punya istri, dia punya hak. Kasih dia haknya. Kalian punya anak-anak, kasih dia hak. Dalam masalah ini, teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang dari Sayyidina Hanzalah al-Usayyidi, bahwasanya beliau itu salah seorang dari penulis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika pernah Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Sayyidina Hanzalah. Baik. Maka Sayyidina Hanzalah ini ditemukan dalam keadaan menangis. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Kaifa anta ya Hanzalah? Kamu kenapa?" Katanya Sayyidina Hanzalah, perhatikan, nafaqo Hanzalah. Demi Allah katanya, Hanzalah ini munafik. Maka apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Subhanallah, ma taqul. Apa yang kamu bilang nih? Kamu mengaku dirimu sendiri sebagai orang munafik. Qala qultu nakunu inda Rasulillah SAW yuzakkiruna binnar wal jannah. Ketika di majelis Rasul, majelis kajian, kita dikasih tahu surga neraka. Apa katanya? Hatta ka'anna ra'yul ain. Seakan-akan kita lihat api neraka itu, kita lihat surga itu. Saking hatinya itu khusyuk, khosyah. Iya. Fa idza kharajna min indi Rasulillah. Kalau kita udah keluar dari majelis Nabi SAW, asafanal azwaj wal aulad wad dhai'at. Kita ketemu sama istri kita, main-main lagi. Ya kan? Ketemu sama anak-anak, main-main. Sudah hilang. Rasa takut di hati kita itu sudah hilang. Ayo, gimana? Kalau di majelis, khusyuk. Kalau sudah di rumah, ya main lagi. Lagi dia ke HP, main ML. Terus gimana? Apakah berarti maknanya di majelis itu nggak ada gunanya? Maka apa katanya Abu Bakar? Fawallahi inna lanaltaqi misla hadza. Saya juga begitu, katanya Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau kamu bilang dirimu munafik, gara-gara itu, saya juga sama berarti. Ayo kita datang kepada Nabi SAW. Maka diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang itu. Apa katanya Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadih. Apa kata Nabi? Perhatikan. Demi Tuhan yang pada genggamannya jiwaku. Sumpah ini. Lau tadumuna ala ma takununa indi. Kalau kalian masih tetap keadaan kalian sebagaimana kalian di majelis, maksudnya kalian kan di majelis khusyuk ya. Kalau khusyuknya kalian bawa sampai pulang, apa katanya? La safahatkumul malaikah ala farsyikum. Kalian akan disalami oleh malaikat. Kalau kalian bawa rasa khusyuk itu. Malaikat itu akan salam. Wa fi turuqikum. Bahkan di jalan-jalan tuh malaikat akan sungkem kepada kalian. Itu bahasanya Nabi. Sungkem malaikat itu. Kalau kalian tetap dalam keadaan khusyuk itu. Tapi apa katanya? Walakin ya Hamzalah sa'atan wa sa'ah. Apa kata Nabi SAW? Ada waktunya kita khusyuk. Ada waktunya kita ceria. Ada waktunya kita main. Ada waktunya... Enggak apa-apa, enggak masalah. Kita pergi ke majelis tasawuf. Oh, nangis tuh benar. Ilallah, nangis. Selesai itu. Futsal yuk, main futsal senang-senang lagi. Lah muskilah. Loh kenapa? Apa kata ini pernyataan Nabi SAW? Apa katanya Rasul? Sa'ah wa sa'ah. 3 kali diulang. Sa'ah wa sa'ah.
Ada masanya kita begini, ada masanya kita begitu, ya atau tidak? Ada masanya kita serius pas ngaji, majelis ta'lim. Ada masanya kita bercanda. Fahim tuh atau enggak? Ini disebut dengan insaf. Insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan di majelis berikutnya. Hadza wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.